Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 13 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, satu unit truk bermuatan tandan buah segar kelapa sawit terbalik dan menimpa pagar sekolah hingga roboh di Jalinsum Kalapane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kecelakaan tunggal terjadi kemarin siang di saat truk bermuatan kelapa sawit melintas dari arah Medan menuju Bagan Batu. Setiba di TKP, truk mengalami pecah dan bagian kiri, serta kondisi jalan sedikit miring sehingga truk oleng lalu terbalik. Karena tidak kuat menahan beban syarat muatan, dampak kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan dan antrian kendaraan sepanjang 1 km. Salah seorang warga setempat, Ibnu Edi, menyampaikan, akibat kecelakaan ini muatan truk berupa TBS sawit tumpah dan badan truk menghalangi badan jalan, sedangkan sopir mengalami luka-luka ringan. Tadi sempat melihat terguling ini, Bang? Ya, sempat. Ini awalnya bagaimana, Bang, bisa terjadi, Bang? Ini awalnya tadi pecah ban, oleng-oleng kembali ke kanan. Sopirnya ada luka tuh, Bang? Nggak ada, cuma lihat aja dia. Dalam keadaan lihat juga. Itu, Bang, perkiraan muatannya berapa ton, Bang? Kira-kira 7 ton. 7 tonnya ada dia. 7 ton. Agar tidak terjadi kemacetan lebih panjang, truk tersebut segera dievakuasi ke bahu jalan. Sementara itu pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat 2 kasus penyakit Mycoplasma pneumonia pada anak-anak. Kedua anak tersebut sempat dirawat di rumah sakit swasta di Medan dan kini telah dinyatakan sembuh. Penyakit Mycoplasma pneumonia merupakan salah satu bakteri penyebab radang paru-paru atau pneumonia. Di Kota Medan terdapat 2 anak yang terpapar Mycoplasma berusia 1 tahun 10 bulan yang terdata pada bulan November dan usia 8 tahun 8 bulan pada Desember 2023. Dalam surat edaran yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Medan, Mycoplasma merupakan penyakit penyebab infeksi respiratori sebelum masa COVID-19. Patogen ini memiliki periode inkubasi dan penyebarannya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga disebut sebagai walking pneumonia. Mycoplasma merupakan salah satu penyebab pneumonia di masyarakat yang paling banyak menyerang anak-anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Medan, Dr. Pocut Fatimah Fitri, mengatakan 2 anak yang terpapar penyakit Mycoplasma pneumonia kini dinyatakan sembuh. 5 Desember masuk 5 Desember masuk Desember sehat dan pulang. Sama kasusnya juga ya datang dengan keluhan demam, ada batuk pilek, kemudian diperiksa oleh dokter yang merawat, ternyata ada temuan diagnosa Mycoplasma pneumonia, tapi kondisi tidak terluka dan dinyatakan sembuh dan pulang. Penyakit Mycoplasma pneumonia saat ini belum dapat ditanggung oleh layanan BPJS, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Pemirsa, harga kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di sejumlah pasar di Padang Lawas terus melonjak naik. Kenaikan harga ini membuat pedagang khawatir pendapatan mereka berkurang karena konsumen enggan berbelanja. Di pasar tradisional Sibuhuan, Padang Lawas, harga kebutuhan bahan pokok terus naik dalam sepekan terakhir. Harga bawang merah dan bawang putih naik mencapai Rp35.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp28.000. Salah seorang pedagang, Gojali, menjelaskan harga kebutuhan pokok terus melonjak dikarenakan kurangnya pasokan akibat musim hujan. Tomat, Bang? 15 ya, Bang, ya? Biasanya? Ini pembeli kayak mana pasaran ini, Bang? Merosot, Bang, ya? Omset jadi turun, Bang, ya? Jauh turun, jauh.
Sementara pedagang lainnya, Naimah Hasibuan mengatakan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok seperti tomat, cabai, bawang berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang. Kalau tomat, Bu, menaik nggak? Naik. Tomat berapa, Bu, biasanya? Biasa 8.000 jual sekarang 12.000. Kalau bawang putih, bawang merah? Bawang merah mahal. Kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok ini juga dipicu karena kondisi cuaca musim penghujan yang menyebabkan hasil panen petani di daerah ini berkurang dan sulitnya mendapatkan stok dari luar daerah sehingga stok para pedagang minim. Pemirsa, ratusan prajurit TNI Polri yang bertugas di seputaran kota Binjai dan Kabupaten Langkat kemarin siang mengikuti kegiatan donor darah di Markas Komando Distrik Militer 0203 Langkat. Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk sinergitas antara TNI dan Polri menyambut Hari Juang TNI Angkatan Darat. Sesuai dengan motonya TNI Kuat Bersama Rakyat, Hari Juang TNI Angkatan Darat dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya menggelar donor darah yang diikuti seluruh jajaran TNI seperti Kodim 0203 Langkat, Raider 100, Arhanud, aparat kepolisian Polres Binjai dan Langkat. Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk karya bakti aparat TNI dan Polri terhadap masyarakat yang hasilnya akan diserahkan kepada PMI Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Tidak hanya itu, puluhan ibu persit dan masyarakat juga ikut mendonorkan darahnya dengan harapan kebutuhan dan stok darah di PMI dan Dinas Kesehatan akan tercukupi. Sebelum dilakukan donor darah, para prajurit dan ibu persit ini dilakukan pemeriksaan kesehatan dan cek darah oleh tim medis. Salah seorang pendonor, Muhammad Rudi Hardiansa, mengatakan guna menjalin silaturahmi dan sinergitas TNI Polri, kegiatan donor darah sangat perlu dilakukan sebagai bentuk pengabdian aparat terhadap bangsa dan negara. Ya, di sini saya melaksanakan donor darah dalam rangka Hari Juang TNI AD di Makodim Langkat. Ya, di sini rangkaiannya sepertinya untuk donor darah, baik kita dari ibu persitnya, dari TNI-nya dan Polri-nya saya sendiri. Ya, tetap menjalin silaturahmi antara TNI dan Polri, TNI kuat bersama rakyat, TNI kuat bersama Polri. Salam presisi. Usai pelaksanaan donor darah, para prajurit TNI Polri dan ibu persit ini diberikan vitamin dan suplai makanan agar tetap menjaga kesehatan yang maksimal. Pemirsa, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara, Dian Arif Trinugroho, mengapresiasi kegiatan DWP Sumut merayakan Natal bersama. Menurutnya kegiatan ini bisa menjadi sarana mewujudkan kerukunan umat beragama dan memperkokoh persatuan dan kesatuan sesama anggota DWP. Apresiasi ini disampaikan Dian Arif Trinugroho dalam sambutannya pada perayaan Natal Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, kantor gubernur kemarin. Dian Arif menyampaikan kegiatan keagamaan seperti ini selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan pengurus DWP Sumut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakan, jika masing-masing umat beragama memahami dan melakukan ajaran agamanya dengan benar, mengedepankan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut, serta mengingat semua orang, baik suku, bangsa, diyakini perbedaan ini tidak menjadi penghalang setiap anggota DWP untuk menjalin kerjasama dalam menyukseskan program kerja. Untuk itu, Dian Arif mengajak momentum perayaan Natal bagi DWP Sumut untuk membangkitkan solidaritas dan silaturahmi bersama tanpa memandang perbedaan. Ketua Panitia Natal DWP Sumut, Hesti Agustinus Panjaitan, mengatakan perayaan Natal DWP Sumut ini diharapkan mempererat tali silaturahmi pengurus dan anggota DWP. Melalui momen Natal ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama anggota DWP dan turut menyukseskan program kerja pemerintah melalui peran serta Dharma Wanita. Saya sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2003, saya mengharapkan seluruh Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara untuk kedepannya lebih baik lagi dan lebih kompak lagi untuk melaksanakan kegiatan Dharma Wanita. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2023 kepada seluruh Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara
Semoga di Natal ini membawa damai sejahtera buat kita semua. Selamat Natal. Pendeta Cherly Mariana Damanik dalam khotbah Natalnya menyampaikan pesan perubahan, beribadah kepadanya dan menjadi saksi akan kebesaran Tuhan serta jadilah pembawa damai. Perayaan Natal DWP Sumut juga dimeriahkan penampilan tarian dari SMA Dharma Pancasila asuhan DWP Sumut, persembahan lagu dan tarian dari ibu-ibu DWP Sumut, penyerahan bingkisan kasih kepada pensiunan DWP, serta dimeriahkan dengan Lucky Draw. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Sumut Agustinus, Kepala Biro Perekonomian Setda Prof Sumut Poppy Marulita Hutagalung, Ketua dan Pengurus Kebaktian DWP Sumut, serta Organisasi Wanita Forkopimda Sumut. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang menerima logistik surat suara pemilu 2024 di gudang KPU Kabupaten Deli Serdang dengan dikawal puluhan aparat kepolisian. Sebanyak 2.928 box dengan total 1.462.917 ditambah 1.000 surat suara pemilihan ulang tiba di gedung KPUD Deli Serdang. Keseluruhan surat suara ini diangkut menggunakan 3 unit truk box logistik pemilu dari PT Pos Indonesia. Dalam proses pendistribusian selama lebih kurang 4 hari, dikawal personel kepolisian dari Polda Palembang. Begitu juga dalam proses penurunan surat suara ini, dikawal puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Polresta Deli Serdang dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan, masuknya surat suara ini lebih cepat 1 hari dari jadwal yang ditentukan. Surat suara yang datang hari ini adalah surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Dapil Sumut 3 Kabupaten Deli Serdang. Setelah surat suara ini diterima, maka akan dijadwalkan untuk menyortiran surat suara, melipat, menyusun, dan didistribusikan ke kecamatan. Sudah masuk ya surat suara untuk DPRD Provinsi Sumut 3, Dapil Sumut 3, Kabupaten Deli Serdang, dan kita terima sebanyak 2.928 box dengan jumlah 1.463.917 eksemplar. Itu ditambah dengan 1.000 surat suara pemilihan ulang. Mengatakan mengingat Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah cukup luas dan medan yang tidak sama di setiap kecamatan untuk proses susun lipat agar dapat disegerakan. Hal ini untuk mempercepat proses pendistribusian surat suara ke lokasi-lokasi pemilihan. Kita berharap sebenarnya proses yang terjadi terkait dengan pendistribusian yang nantinya bisa dilakukan oleh KPU itu bisa semakin lebih cepat sebenarnya. Kertas surat suara yang datang hari ini sudah sudah lebih cepat dari jadwal seharusnya. Kita hanya menghimbau dan mengingatkan tadi kepada KPU bahwasannya proses yang harus dilakukan KPU terkait dengan susun lipat dan yang lain-lain itu bisa tidak perlu menunggu secara keseluruhan surat suara itu hadir. Untuk surat suara DPR RI dan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam waktu dekat akan menyusul dari percetakan yang sama di Provinsi Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, untuk yang ketiga kalinya KPU Sumut mendistribusikan surat suara ke 3 kabupaten kota dari percetakan PT Medan Media Grafika Tama, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Pendistribusian surat suara ke 3 kabupaten kota yaitu Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Adapun logistik surat suara untuk Kabupaten Toba sebanyak 931 box dengan total keseluruhan 463.406 surat suara. Untuk Humbang Hasundutan sebanyak 880 box dengan total 436.863 surat suara dan Kota Sibolga sebanyak 425 box dengan total 211.877 surat suara.
Surat suara tersebut nantinya untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pendistribusian surat suara ini diangkut menggunakan 3 unit truk dan dikawal ketat petugas dari Brimopolda Sumut yang bersenjata lengkap. Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi mewakili Ketua KPU Sumut mengatakan untuk pendistribusian surat suara ini telah sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Diperkirakan pendistribusian memakan waktu 1 hari 1 malam sampai ke kabupaten kota tujuan. Hari ini surat suara legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk 3 KPU atau 3 Kabupaten Kota, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Lasubutan, dan Kabupaten Toba. Kalau untuk 1 hari 1 malam kurang lebih, jika tidak ada hambatan. Sesuai dengan prosedur dari awal, memang setiap pengiriman logistik surat suara ini dikawal pasukan Brimob dengan senjata lengkap dan dari KPU setempat sebagai KPU yang akan menerima logistik tersebut. Untuk pendistribusian surat suara berikutnya dijadwalkan pada hari Kamis mendatang untuk Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Padang Sidempuan. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau hingga kini tengah fokus melakukan penanganan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Musirawas dan Muratara. 3 kasus dugaan tipikor yakni pengadaan masker, makan minum ponpes, dan alat kesehatan RSUD Rupit. Kepada wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Riyadi Bayu Kristianto menjelaskan, untuk saat ini ada 3 kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani pidana khusus Kejari Lubuk Linggau. Ketiga kasus tersebut yakni pertama kasus dugaan korupsi pengadaan masker di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musirawas tahun 2020. Kasus dugaan korupsi makan minum di Pondok Pesantren Musirawas. Dan kasus ketiga dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Musirawas Utara. Kajari menambahkan untuk kasus dugaan korupsi makan minum ponpes masih proses penghitungan BPKP. Sedangkan untuk pengadaan masker dan pengadaan alat kesehatan di Muratara sudah keluar hasil audit BPKP. Namun hingga saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka. Hal ini karena ada standar operasional prosedur yang harus dilalui. Dinas Koperasi, kemudian makan minum rumah tapis makan minum ini juga baru proses BPKP ya, penghitungan dari BPKP. Kemudian RSUD Rupit juga proses kemarin penghitungan BPKP juga. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.